اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 18 Februari 2024 atau bertepatan dengan 5
Sya'ban 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Sriwijaya Rimardika SAG yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema keberkahan bulan Sya'ban. Baik, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Sriwijaya Rimardika SAG. Kepada Ustaz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dah. Puji syukur serta tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Maka patutlah kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah proklamator akhlak yang telah membawa kita dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, membawa keberkahan di muka bumi ini, karena beliau innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah, di masjid yang penuh berkah, marilah kita kembali untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di pagi yang cerah ini kita baru melewati bulan yang sangat mulia, bulan Rajab, yang mana di bulan ini banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan kita memasuki bulan Sya'ban, suatu bulan yang kata Rasul ini sering dilupakan atau lalai. Karena bulan Rajab, bulan mulia,
langsung ke bulan Ramadan pikiran kita. Nak siap bulan Ramadan. Padahal ada bulan di tengahnya itu yang banyak keberkahan dan luput dan lalai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, kalau kita diajarkan guru-guru kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab. Dan juga kita minta diberkahi di bulan Sya'ban. Dan kita minta disampaikan di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Syahrul Sa'ban syahrul li, kata Rasul. Dan Ramadan syahrul ummati. Jadi bulan Rajab itu bulannya Allah. Syahrul Sa'ban bulanku, kata Rasulullah. Dan Rajab dan Ramadan syahrul ummati, bulannya umatku. Banyak amaliah yang terkandung. Menurut Abu Bakar Al-Baqi berkata, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sa'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan untuk kita memanen. Jadi diibarahkan seperti itu. Bahkan dikatakan bulan Rajab adalah pembersihan badan, bulan Sa'ban adalah pembersihan hati, dan Ramadan adalah pembersihan ruh. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab itu bulannya angin, bulan Sa'ban itu layaknya mendung, dan bulan Ramadan layaknya hujan. Tak ada hujan kalau tidak mendung, dan tidak akan ada Ramadan kalau tidak ada bulan Sa'ban. Ini yang sering dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Sa'ban adalah untuk memperbaiki hati, celah keburukan kita, dan untuk mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Maka kita nak bertanya dulu, sudah siap tak kita nak masuk bulan Ramadan ini? Maka sebelum siap masuk bulan Ramadan, kita mulai di bulan Sa'ban. Kenapa di bulan Sa'ban? Atau orang tua apa di bulan Sa'ban ini? Dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Innama sumiya Sa'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairu kasirun lisa'imi fihi hatta dakhulal jannah. Dinamakan bulan Sa'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya sehingga ia masuk surga. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Jadi Sa'ban itu bermakna asab. Asab itu berkumpul, mengumpulkan atau terkumpul. Jadi dalam Sa'ban ini bulan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi wong Arab itu sudah punya bulan-bulannya. Ada bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi bulan Rajab itu para masyarakat
Qabilah-qabilah di Arab itu berkumpul untuk berdiam diri di rumah. Jadi tidak boleh berperang, tidak boleh apa. Karena orang Arab ini kan hobinya berperang. Jadi antara qabilah-qabilah itu bersaing. Karena mereka tuh daerahnya memang daerah padang. Daerah-daerah orang-orang yang suka untuk melakukan berburu, dan ini gaya hidup masyarakat di Arab pada waktu itu. Dan Sya'ban itu artinya mereka nak berkumpul, bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Jadi berkumpul, ngumpul. Ya. Maka Sa'ab itu berasal dari kata berkumpul. Menurut Syekh Yahya bin Mu'az, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin, maka Sa'ban itu ada terdiri dari 5 kata. Sin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sa'ban. Ada maknanya. Sin bimakna asy-syafa' was-sarafah. Syafa'ah pertolongan. Was-sarafah kemuliaan. Jadi bulan Sa'ban itu bulan pertolongan dan kemuliaan. Ainnya bimakna al-iza wal karamah. Kemuliaan dan kehormatan. Karena bulannya mulia dan juga mengandung kehormatan. Huruf ba di tengah huruf ini mengandung arti albir, kebaikan atau kebajikan. Karena banyak manfaat di bulan Sya'ban. Kemudian alif berarti al-ulfah, yang arti kecondongan atau kasih sayang. Nah ini sin, ain, ba, alif. Nun yang terakhir. Nun bimakna an-nur, cahaya atau menerangi. Jadi bisa diartikan bahwa Sya'ban ini penuh dengan pertolongan, penuh kemuliaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang, dan juga untuk menerangi hati kita, mempersiap hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Sya'ban juga dikatakan syahrul Sa'ban, syahrul Qura. Bulan Sa'ban ini adalah bulannya pembaca, karena mulai baca. Kalau Ramadan kita mulai amalia kita baca Quran segala macam, Sa'ban itu mulai buka Quran lagi, mempersiapkan diri biar tidak terkejut lagi di Ramadan. Ramadan 1 juz, mulai buka 2 lembar, 1 lembar, mulai kita untuk ngaji. Yang menghafal murojaah, ya, ngaji dengan guru, mulai memperbaiki tahsinul qiraahnya, bacaannya. Dimulai dibaca, ya, sehingga ketika masuk Ramadan amal kita sudah maksimal. Begitu juga dengan puasa mulai dilatih. Rasulullah itulah sudah mulai puasa, dari Siti Aisyah mengatakan dia tidak nyingok selain di bulan Ramadan itu Rasulullah berpuasa penuh itu selain di Ramadan itu kalau tidak di bulan Sa'ban. Yang lainnya kan cuma 2 hari puasa. Ada mungkin puasa Nabi Daud yang diselingi. Kalau Sa'ban terus. Apalagi nanti pertengahan bulan sampai akhir. Hanya Rasulullah menyilangi 2 hari terakhir saja. 2 hari terakhir Sa'ban. Karena memang dilarang untuk puasa nyambung ke Ramadan. Jadi memisahkan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Ya, karena kalau kata Rasul tidak ada puasa sebelum Ramadan kecuali yang sudah biasa mendawamkan. Misal kalau kita puasa Senin Kamis, jatuhnya besok Ramadan atau Kamis boleh, yang sudah dawam. Tapi kalau nak ngejut ke puasa sebelum itu tahu-tahu langsung Ramadan, diusahakan jangan. Jadi kalaulah sudah dawam puasa, misalnya puasa Senin Kamis, jatuhnya Kamis, besoknya silakan. Atau puasa Nabi Daud,
seling puasa, besok ida, besok puasa, besok ida. Pas jatuh sebelum Ramadan jadwal dia puasa, silakan. Itu saja. Tapi kalau memang menyengajakan puasa sebelum Ramadan, diusahakan jangan. Ya, ini dilarang oleh baginda Rasul. Jadi maka Rasulullah itu 2 hari sebelum Ramadan di bulan Sa'ban, Rasulullah tidak melanjutkan puasanya sebulan penuh. Bulan Sa'ban dikatakan bulan yang sangat mulia. Ada 2 hal. Yang pertama, turunnya ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita baca, apalagi kalau lagi khutbah Jumat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi surah Al-Ahzab ini, ayat sholawat ini turun di bulan Sa'ban. Makanya di bulan Sa'ban juga dikatakan bulan sholawat, banyak sholawat. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak kita bersolawat. Salah satunya, sholawat itu mengandung arti. Kalau Allah memberikan maghfirah, rahmat, Allah memberikan rahmat, sholawat itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermakna itu memberikan rahmat. Kalau malaikat itu adalah istighfar. Jadi sholawatnya malaikat itu istighfar. Dan kalau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat itu adalah doa. Jadi kalau kita bersolawat, sesungguhnya kita berdoa. Maka banyaklah bersolawat. Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Banyak ya, solawatnya macam-macam. Paling pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang zikirnya cuma ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad, boleh. Asal disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi dipendekkan lagi. Ya, katik lagi. Ya, cuman kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keberkahan. Kemudian bulan Sa'ban ini juga peralihan kiblat dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Masjidil Haram. Ya. Itu menurut Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu dikatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sa'ban yang bertepatan pada malam nisfu Sa'ban. Jadi kita salat malam nisfu Sa'ban, itulah saat perintah Al-Quran untuk memindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke atas langit, maka kami palingkan engkau kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Itulah perintah kita ngadap ke Masjidil Haram. Jadi mengarah ke arah kiblat. Dan yang ketiga,
Di bulan Sa'ban ini keberkahannya karena disinilah catatan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setor bahasa kita tuh, di setor. Jadi setiap tahun tuh kita disetor dan disetornya di bulan Sa'ban. Maka Rasulullah ngomong aku senang kalau ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Itulah dalilnya ngapo kita banyak puasa di bulan Sa'ban. Rasulullah nganjur aku pengen amal aku diangkat pas di bulan Sa'ban itu posisi aku puasa. Nah, kita sebagai umatnya yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapo tidak melakukan itu? Maka kita perbanyak kita puasa di bulan Sa'ban. Ini puasanya. Mana kalau yang Senin Kamis? Senin Kamis itu juga. Senin Kamis itu harian, mingguan bahasa gitu. Jadi setiap Senin Kamis itu catatan dia apa? Setiap hari Senin Kamis. Tapi yang tahunan itu amal kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap bulan Sa'ban. Ada yang bertanya, ngapo dak di seluruhnya di catatan kita di selesai umur kita selesai juga catatan kita. Jadi kalau Bapak nak galau-galonya nak disetor laju selesai ya, innalillah disetor galau ya, habis tutup buku. Tapi kalau bukunya masih tahunan masih bisa ya disetor tahunan bulan Sa'ban. Kayak tahun berikutnya Sa'ban. Maka kita masuk Ramadan, itulah katanya bersih tadi. Mulai dari hitungan nol, kata uang dari ngisi pompa bensin itu, di pom itu ngomong. Mulai dari nol Pak Nah, jadi kita mulai di bulan Sa'ban ini setelah disetor, mulai dari nol lagi catatan kita. Mulai catatan baru. Maka diambil lembarannya dia Ramadan. Dari Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya pada malam nisfu Sa'ban, kecuali dosa orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi cuma dua ini yang tidak pacak diampuni, yang lainnya diampuni. Ada masalah ini minta ampun kepada Allah, diampuni insya Allah. Maka banyak kita di malam nisfu Sa'ban itu kita banyaklah berdoa kepada Allah, sholat, dan besoknya baru kita melaksanakan puasa. Jadi banyak ke doa-doa. Entah amaliannya di mana. Banyak guru kita masalahnya. Ada yang ngajak sholat ini laju. Yang penting ada amaliannya. Mau sholat ini, mau sholat istikharatil iman bla bla bla, silakan tafadhol. Tidak dipaksakan, karena itu adalah kita berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mencatatkan amal kita. Maka Sa'ban itu juga disebut sebagai Laila al-Itiq, malam pembebasan, istiqlal, kemerdekaan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Anas bin Malik dari Aisyah, ia menceritakan bahwa Rasulullah berdoa meminta kepada Allah kebersihan hati dari perbuatan syirik dan kufur. Maka malam itu mintalah doa itu dulu, minta dibersihkan dari perbuatan syirik dan kufur. Karena kita nih Pak, Bu, hadirin ya, langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja, pasti ada rasa kita untuk mempersekutukan Allah. Walaupun kita tidak ada niat, ada rasanya. Karena Allah tuh kan, apa istilah kalau wong guru-guru itu ngomong, Allah tuh tidak galak nian di dua ke. Allah tuh kayak pecemburu. Kita fokus di ini, sampai lupa dengan Allah, maka Allah marah. Marahnya Allah tuh bukan marah, tidak senang itu bukan. Kita dilalaikannya.
Misalkan kita lagi begawe, sibuk begawe. Kita dibuatnya sibuk dengan gawean itu hingga lupa kita. Kadang zikir kita tidak maksimal lagi. Kadang ingat, kadang tidak. Itu cara Allah. Ya. Dilalaikannya kita pada hal-hal yang terkadang kesibukan kita hari-hari. Maka itulah kita minta istiqomah. Balik ke lagi ya Allah. Maka di malam nisfu Sa'ban itu guru-guru itu kita nganjur ke minta ditetap ke iman dak goyah lagi. Doa. Itu yang pertama, ditetap ke iman. Kufur. Ya. Langsung dak langsung kita nih kadang, Pak. Ya, namanya manusia tuh mahalul khata' wanis anisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa, kadang lupa. Manusia nian itu. Lupa, ya. Lupa sholat. Karena sibuk begawe tadi tuh, apalagi jauh dari masjid, tak terdengar azan, sudah jam 5, setengah 6, lah, belum asar. Ya. Zuhur, kelemahan, begawe sibuk. Lah matahari lah condong lah para asar lah, lupa sholat zuhur. Biasa, manusia dilalai dengan kemegahan dunia. Nah, makanya kita diisyarahkan untuk selalu ingat kepada Allah, minta ditetapkan iman. Ya. Alhamdulillah kita sering diingatkan oleh pendakwah di masjid. Apa tuh dai masjid itu apa? Muazin itu dai itu ngajak. Asli itu ngajak nian. Hayya 'alas shalah. Katanya. Ya, sholat itu dai yang ngajak nian itu. Ya, kalau dai ini cuman kadang dibuatnya ini, tapi itu langsung, ya, langsung diajak. Waktunya sholat, ayo sholat. Ya. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasai yang meriwayatkan dialog Usama bin Zaid dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sa'ban. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sa'ban. Itu tadi, karena tadi kita ngejar di bulan Ramadan. Kita Rajab, sibuk Isra Mi'raj, bahkan sampai sekarang masih ada yang melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi lupa kita lada lagi lana Ramadan. Lana siap Ramadan. Padahal bulan Sa'ban ini masih berjalan. Maka kerjakan dulu dia. Persiapkanlah dulu. Mulai kita sholatnya perbanyak. Kalau Ramadan kaget banyak sholat sunnahnya. Ada sholat ini, ada sholat tarawih, ada sholat hajat lagi. Karena banyak. Nak tahajud boleh, kurang tidur, jadi mulai dinaik ke intensitasnya, mulai sholat ini, sholat, ya. Sholat duha, kerjakan sholat duha, kaget Ramadan kaget seringnya sholat duha, ya. Kurang tidur, apalagi makan, mulai berpuasa, dilatih puasanya, sehingga Ramadan itu kita lah sudah siap. Jangan pas Ramadan kita langsung bergerak, sholat, tarawih, mulai kendor. Kenapa? Maksa ke diri. Allah tidak suka orang yang memaksakan diri. Karena apa? Down kaget. Mulai 2 minggu berat rasa. Apalagi yang bukonya banyak, nah terasa yang berat sholat itu. Ya, maka dilatih mulai sekarang. Sholat sunnah. Perbanyak duha, ya. Kalau malam itu jangan langsung tidur, kerjakan sholat taubat, kerjakan sholat hajat, walaupun cuma dua rakaat. Pesan guru kami, perbanyak sholat istikharah. Loh, katanya kan istikharah itu untuk minta minta jawaban, minta pertimbangan. Iyo, tapi dalam hidup kita ini banyak pertimbangan. Ngapa tak kita dawam ke sholat istikharah? Maka dawamkan
sebelum tidur itu minimal 2 rakaat salat taubat, 2 rakaat salat hajat, 2 rakaat salat istikharah. Dan ini kami wajibkan untuk santri-santri kami. Istikharah. Karena dunia sekarang ini bukan cak dunia dulu. Ya. Maka banyak nih pertimbangan-pertimbangan. Ya, kita serahkan kepada Allah untuk memberikan. Ya, ini ayatnya, kitabnya Sunan An-Nasai, hadisnya Hasan. Ya. Oke. Doa. Oke. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tak tertata atau pitutur yang lantur. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada hadirin kami mohon maaf. Marilah kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban dan dilanjutkan di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa tahdilana ya Allah al-hajat wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ansurna faridwana alayhi wa amidna bi asraril lati awda'ta alayhi. Allahul latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyul aziz. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah bulan Rajab yang kemarin ya Allah, di bulan-bulan yang kami beramal di dalamnya ya Allah. Wa barik lana fi Sya'ban ya Allah, berkailah di bulan Sya'ban ini ya Allah, momentum kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sambutlah iman kami ya Allah, sambutlah amal kami ya Allah, sambutkanlah ibadah kami ya Allah. Ya Allah terimalah puasa di bulan Sya'ban ya Allah, terima salat kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan terimalah amalan-amalan kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah. Wa balighna Ramadan ya Allah, kami cinta di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, bulan yang mulia ya Allah. Berkahilah kami ya Allah di bulan yang ke depan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, marilah kita tutup dengan ucapan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah juga Pak acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Agus Sriwijaya Rimardika SAG atas ceramahnya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.